Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, pada pertemuan hari ini Pak Anhar atau Pak Aan akan menjelaskan tentang materi teks berita yang telah kalian baca pada pertemuan minggu lalu. Sudah dibaca atau belum? Sudah kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, langsung saja. Kalian buka halaman 3 di LKS kalian. Itu ada bab 1, ragam informasi. Nah, situ ada pengertian berita. Sudah dibaca. Berita merupakan informasi yang dibutuhkan oleh semua masyarakat untuk mengetahui suatu kejadian atau peristiwa serta memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan. Nah, berita itu untuk sebuah informasi yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Jadi berita itu penting ya. Berita itu penting, pasti penting. Tidak penting, kalau nggak penting semestinya tidak akan dijadikan berita gitu. Nah, di era yang serba modern seperti sekarang ini, untuk mendapatkan berita sangatlah mudah. Berita bisa didapatkan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Jadi kalian bisa mendapatkan berita itu dari mana-mana saja. Bisa dari koran, bisa dari internet, TV, radio, dan lain-lain. Nah, media cetak itu apa saja? Media cetak itu ya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Terus kalau media elektronik itu seperti radio, TV, internet, HP, dan lain-lain, itu adalah media elektronik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, diperlukan sumber daya manusia yang siap menyampaikan maupun menulis teks berita. Menulis teks berita bukanlah kegiatan yang mudah karena memerlukan adanya keterampilan, pengetahuan, dan latihan yang terus-menerus. Keterampilan tersebut tidaklah dapat diperoleh secara instan, tetapi perlu dipelajari dari tidak bergantung pada bakat yang dimiliki seseorang dalam menulis. Gitu. Nah, selanjutnya poin A, menentukan unsur-unsur teks berita. Berita atau news, bahasa Inggrisnya news, adalah sajian utama sebuah media massa di samping views atau opini. Mencari bahan berita kemudian menyusun merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers media massa. Secara umum, berita adalah laporan kejadian terkini. Nah, jadi namanya berita itu menyampaikan kabar kejadian terkini. Contohnya ada kejadian kecelakaan di kota mana gitu. Nah, kalau kejadiannya pada saat tadi sekitar jam 7-an, nah itu menjadi berita terkini. Tapi kalau beritanya itu sudah 2 minggu yang lalu, itu sudah tidak menjadi berita terkini, kecuali ada sangkut pautnya. Contohnya kejadian tabrak lari. Nah, yang menabrak itu orang tidak diketahui atau orang yang kabur melarikan diri. Nah, itu orang yang menabrak itu ditemukan oleh polisi pada 2 minggu yang akan datang. Nah, itu akan masih menjadi berita opini.
gitu. Selanjutnya, berita juga dimaknai sebagai kejadian, sebagai informasi tentang sesuatu yang baru saja terjadi atau akan segera terjadi. Berita merupakan pelaporan kejadian terkini yang disajikan melalui berbagai media seperti dari mulut ke mulut, media cetak, media penyiar, media elektronik, dan kesaksian dari pengamat atau saksi yang melihat kejadian tersebut. Berita juga umum digunakan sebagai sarana untuk membentuk opini publik. Berita yang baik adalah berita yang memenuhi kode etik dalam jurnalistik yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang satu, berdasarkan fakta. Nah, informasi dalam berita yang disampaikan haruslah sesuai punya terjadi di lapangan. Berita tidak boleh dibuat berdasarkan karangan atau secara fiktif. Jadi, berita itu harus fakta saja. Jadi, seumpama kamu menjadi saksi sebuah kejadian kecelakaan, kalian tidak boleh memberikan opini. Jadi kalau kalian lihat si A yang menabrak, tidak boleh kalian memelintir sebuah fakta menjadi si B yang menabrak gitu. Yang kedua, aktual. Artinya, pesan di kelas 7A. Informasi dalam berita yang disampaikan adalah informasi yang terkini atau terbaru. Hal ini bisa dibuktikan dengan jarak waktu antara berita disiarkan dengan kejadian yang diberitakan tidak berbeda terlalu jauh. Nah, ini seperti yang telah saya jelaskan pada sebelumnya. Jadi beritanya harus terkini, jadi tidak menjadi terlampau gitu. Nah, yang nomor 3, berimbang. Dalam berita, informasi yang disampaikan tidak hanya harus berupa fakta, namun juga berimbang. Berimbang maksudnya fakta atau informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, serta tidak memihak maupun memojokkan salah satu pihak. Dengan begitu, masyarakat yang membaca atau melihat juga tidak akan terpengaruh. Nah, begitu, berimbang. Yang keempat, lengkap. Unsur terakhir yang harus ada dalam sebuah berita adalah lengkap. Artinya, setiap informasi dalam berita harus disampaikan secara lengkap, tidak ada yang disembunyikan atau dikurangi. Dengan begitu, masyarakat atau khalayak luas yang membaca atau mendengarkan berita tidak menjadi bingung atas informasi yang disampaikan. Nah, jadi kalau kalian memberikan berita itu harus lengkap. Jadi contohnya siapa yang kecelakaan, orang mana, ditanya begitu, kapan kejadiannya di mana, itu harus lengkap. Tidak boleh kan di sana ada kecelakaan terus kalian lari kemana gitu, ini tidak boleh. Jadi kalian gagal memberikan berita kepada seseorang, di sana tadi ada kecelakaan, terus jam sekian, terus siapa saja yang menjadi kecelakaan, terus apa saja, motor, apa mobil atau apa gitu bisa. Nah, kalian tahu nggak khalayak luas? Khalayak luas adalah khalayak umum atau orang banyak. Itu khalayak luas itu yang ada di nomor 4. Silakan dibuka lagi halaman 4. Setiap berita yang disampaikan oleh jurnalis pada umumnya mencakup 6 unsur berita. Nah, kan tahu jurnalis kan? Jurnalis itu yang membuat berita, yang mencari berita, yang memposting berita, itu adalah jurnalis. Nah, pada umumnya berita itu mencakup 6 unsur berita. Maksudnya setiap berita yang disampaikan pada umumnya mencakup 6 unsur berita. Keenam unsur berita tersebut dikenal dengan 5W 1H. Ya pasti kalian sudah tahu ya. 6W 1H. 1. Who, siapa yang menjadi pelaku dan korban dalam peristiwa tersebut. Jadi kalau kalian melihat berita atau membaca berita, siapa yang menjadi pelaku tersebut, contohnya si B, si A. Terus nomor 2, why, mengapa. Mengapa pelaku melakukan hal tersebut.
Jadi nah selanjutnya mengapa pelaku melakukan hal tersebut. Jadi ketika kalian menemukan berita itu bisa kalian ketahui mengapa pelaku melakukan tersebut. Contohnya karena si A itu tidak bisa menguasai mobilnya atau menguasai kendaraannya, jadi dia menabrak si C begitu. Nah selanjutnya peristiwa apa yang terjadi? Pesan di XIPS 1/21/22. Peristiwa apa yang terjadi? Jadi contohnya kecelakaan melibatkan mobil si A dan si C gitu. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Berita itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2021. Itu contohnya jam berapa begitu, jam 7 malam, 7 pagi, atau jam 6 siang, jam 6 pagi gitu. Nah selanjutnya di mana peristiwa itu terjadi. Jadi bisa kalian jelaskan di mana itu tempatnya. Contohnya di Kabupaten Tulungagung, tempatnya di perempatan Jepun. Nah itu. Nah yang keenam, bagaimana kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Nah kalian jelaskan kronologisnya gimana. Kronologis itu kronologi yang terjadi. Contohnya si A mengendari dari timur. Karena dia tidak bisa menguasai mobilnya, dia akhirnya menabrak si C yang berada tepat di depannya si A. Nah karena si A tidak bisa menguasai mobilnya, terjadilah tabrakan begitu. Nah itu banyak kronologisnya gitu. Terus selanjutnya di bawahnya ada contoh beserta CIPS 1/21/22. beserta unsur-unsurnya ya. Itu berikut ini unsur-unsur yang tercakup dalam berita beserta contoh yang dikutip dari artikel berjudul truk tabrak pickup. Nah itu sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi, yang menabrak. Orang meninggal di Banyumas melalui laman news.com tanggal 5 Februari 2018. Nah itu bisa kalian baca sendiri ya. Tuh ada contohnya siapa aja yang menjadi korban, terus pelaku itu, terus apa yang terjadi gitu, terus di mana terjadinya kecelakaan tersebut, terus mengapa peristiwa terjadinya itu bisa terjadi, terus kapan terjadinya peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa atau kejadian itu terjadi dan kelanjutannya bagaimana. Itu bisa kalian baca sendiri, saya jelaskan tadi. Nah untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal pengetahuan yang ada di halaman 5 yang atas, soal pengetahuan itu ya. Nah itu sekalian kalian baca dulu. Judulnya vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Tangsel atau Tangerang Selatan bakal digelar 13-14 Maret 2021. Nah itu kalian baca, kalian pahami. Setelah itu kalian kerjakan nomor 2, yaitu tentukan unsur-unsur berita dalam tabel di bawah ini ya. Kalian jelaskan, kalian kerjakan. Nah siapa yang terjadi, siapa yang siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, kalian jelaskan di sini siapa gitu. Silahkan membacakan dan tahu siapa yang menjadi
yang akan divaksin atau gimana, siapa gitu, terus siapa saja yang memvaksin gitu. Terus why, mengapa? Nah, mengapa peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi? Nah, karena apa kok eh, karena apa kok vaksinasi itu bisa terjadi begitu? Bisa kalian jelaskan buat apa? Nah, apa yang terjadi? Nah, sekarang jelaskan apa yang terjadi dalam berita tersebut di terus di sini. Terus when, kapan terjadinya vaksinasi tersebut? Nah, kalau kalian membaca pasti tahu, bisa menjawab ini. Terus di mana uh, proses vaksinasi tersebut? Nah, kalian tulis di sini di mana. Kalian kalau membaca pasti bisa mengerjakan, pasti saya yakin bisa. Yang kelima yaitu where, di mana vaksinasi itu dilakukan. Kalian baca pasti tahu di mana tempatnya. Terus gitu. Wow, bagaimana uh, cara mengikuti vaksinasi tersebut begitu. Bisa kalian pahami kan? Nah, silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Di buku tulis diberi nama di pojok kiri atas, nama kalian dan kelas. Nah, nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di e-learning ya, di e-learning penilaian tugas, penilaian pengetahuan KI 3 ya, KI 3 silahkan diupload itu. Nanti kalau tidak paham silahkan bisa ditanyakan ke saya di nomor HP saya, bisa kalian lihat di grup kelas begitu. Untuk sementara cukup sekian. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.